Welcome to MD's class. Kita semua dalam lindungannya dan selalu sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di kelas kreatif. Pagi ini kita akan mengikuti acara diskusi interaktif yang berjudul Becoming World Class Educators yang akan dipaparkan oleh Ibu Dayang Suryani dan Pak Dadan. Dan saya Leni Lesnawati sebagai moderator, kami pun dibantu oleh Ibu Noni sebagai host. Sebelum kita mulai kepada materi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Mari kita lihat slide-nya. Di sini kita lihat dari brosur yang sudah kami bagikan. Acaranya yaitu diskusi interaktif berjudul Becoming World Class Educators. Topik kali ini yang pertama akan dipaparkan oleh Ibu Dayang Suryani. Beliau akan memberikan tips dan strategi persiapan mengikuti Global Teacher Prize dari Farkey Foundation, United Kingdom. Materi yang kedua akan dipaparkan oleh Pak Dadan. Beliau akan memberikan tips cara mendapatkan sertifikat internasional bagi guru seperti dari Google, Microsoft, Common Sense, dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu Noni, mohon maaf, slide selanjutnya. Slide berikutnya, mohon maaf. Terima kasih Ibu Noni. Kelas kreatif, apa itu kelas kreatif ya? Kelas kreatif ini terdiri dari guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Visi kami yaitu sebagai sarana pengembangan profesional secara informal berbasis kolaborasi untuk edukator saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Berikutnya, slide berikutnya yaitu tentang kegiatan kelas kreatif. Di kelas kreatif ini kami biasanya mengadakan webinar, ada juga workshop baik online maupun offline, pelatihan menulis, bahkan kami itu menulis dan menerbitkan buku. Di antaranya ini yang sekarang sedang booming bukunya yaitu 105 Digital Tools for Interactive Learning. Oke, baik. Berikutnya, ini saya sebagai moderator, saya bekerja sebagai guru di SMP Negeri 1 Ciasem. Saya juga masih baru bergabung dengan kelas kreatif dan alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita sharing di kelas kreatif. Oke. Selanjutnya yaitu pembicara pertama, Ibu Dayang Suryani. Mohon maaf, slide berikutnya. Yang kedua, Pak Dadan. Beliau itu sebagai founder kelas kreatif. Beliau biasa memberikan workshop atau sebagai fasilitator di workshop, IHT, webinar, dan sebagainya. Dan beliau juga sudah menerbitkan beberapa buku bersama dengan tim kelas kreatif yang lainnya. Pak Dadan bekerja di Bandung Independent School, dulunya itu adalah Bandung International School. Kemudian training nih, luar biasa training yang beliau ikuti yaitu sudah kelas internasional. Di antaranya beliau mendapatkan sertifikat dari Google Certified Educator, Microsoft Innovative Educator, Common Sense Educator. Nah, hari ini kita akan banyak belajar dari Pak Dadan. Mohon maaf, yang pembicara ke-1-nya, pembicara ke-1 yaitu Ibu Dayang Suryani. Beliau sebagai guru di SMA Negeri 1 Balikpapan. Jadi lokasi kami sangat berjauhan, tapi kita bisa berkumpul di dalam diskusi kali ini.
Beliau sudah menerbitkan 32 buku dari genre yang berbeda. Kegiatannya sungguh luar biasa. Beliau itu seorang penulis juga, motivator, dosen, tim penilai, bahkan aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan. Beliau juga sebagai narasumber dan fasilitator. Training yang beliau ikuti juga sudah banyak dan berkelas internasional, hampir sama dengan Pak Dadan, dan yang sangat luar biasa dari Ibu Dayang ini adalah beliau sebagai finalis Global Teacher Prize dari Farkey Foundation pada tahun 2017, di mana pada waktu itu hampir 2.500 guru yang mendaftar dari seluruh dari dunia, maksudnya dari beberapa negara, dan beliau salah satu perwakilan, satu-satunya bahkan perwakilan dari Indonesia yang mencapai finalis. Alhamdulillah, nanti kita bisa banyak belajar dari Ibu Dayang. Baik, berikutnya pembicara 1 sudah, pembicara 2 sudah. Yang terakhir nanti di sesi akhir akan ada door prize. Hadiahnya yaitu buku ini yang tadi sudah saya sebutkan. Buku ini sangat booming, bahkan sekarang sudah mencapai cetakan ke-8. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkannya secara gratis, maka Bapak Ibu tinggal memfollow saja Instagram Kelas Kreatif, kemudian beri komentar pada foto poster tentang kegiatan hari ini. Nanti apabila Bapak Ibu beruntung, Bapak Ibu akan mendapatkannya secara gratis dan panitia akan menghubungi. Tapi kalau kebetulan tidak beruntung hari ini, Bapak Ibu masih bisa membeli buku ini dengan harga Rp55.000, langsung memesan kepada Ibu Tina dengan kontak yang ada di slide ini. Baik, berikutnya. Slide berikutnya, mohon maaf. Oke. Nah, selama diskusi interaktif ini berlangsung, mohon maaf apabila host akan memute-kan suara dari Bapak Ibu. Tapi apabila Bapak Ibu ingin bertanya, bisa diketik saja di chat box-nya nanti. Nanti pada sesi akhir, pertanyaannya akan dijawab oleh para pembicara. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu raise hand dulu, lalu menyebutkan peserta, nama, dan berasal dari mana. Itu saja info yang bisa saya share berikut ini. Mari kita simak langsung pemaparan dari Ibu Dayang Suryani. Pada Ibu Dayang, dipersilahkan. Maaf, Bu Ledi, tampaknya saya dulu. Nanti baru ke Bu Dayang yang utamanya. Oke, Mangga. Kalau begitu dari Pak Dadan dulu. Silakan Pak Dadan. Sebentar ya, ini mau sharing dulu screen. Udah benar? Maaf, ini ada masalah teknis nih kita ya. Jadi mudah-mudahan bisa tuntas nanti, tidak ada kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadan dari Kelas Kreatif dari Bandung Independent School. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Leni. Terima kasih banyak sebenarnya kepada Ibu Leni dan Ibu Dayang dan Ibu Noni yang pada hari ini mengorganize kegiatan kita sehingga sesi diskusi ini bisa terlaksana. Sesi saya kebetulan berbicara tentang International Professional Development. Jadi intinya sih lebih kepada bagaimana kita saling memotivasi selama masa pandemi ini, kita gunakan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kita sebagai guru, karena kesempatan ini tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Kalau dulu kan professional development itu kita harus pergi ke Jakarta, misalnya saya di Bandung, saya harus pergi ke Jakarta untuk mengikuti training, atau saya harus pergi ke Bali untuk mengikuti training. Tapi kalau sekarang kan kesempatan terbuka sangat luas. Seperti kita hari ini,
kita bisa berjumpa di satu kesempatan, di satu waktu, tetapi kita di tempat yang berbeda. Pembicara utama kita dari Kalimantan, kemudian moderator kita di Subang, kemudian saya ada di Bandung. Kemudian kita saling berbagi di sini, ya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan hari ini bisa memotivasi Bapak dan Ibu. Kemudian nanti jika ada kita kan akan selalu melihat bright side from everything gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya setelah melihat paparan kami berdua, kemudian ada kendala, tapi kan saya begini, tapi kan kondisi saya begini, nanti disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan nanti ada solusinya. Karena apa yang kami sampaikan itu sudah kami lakukan. Artinya ketika kami bisa, Bapak dan Ibu pasti bisa. Intinya seperti itu. Silakan dilanjut Ibu Noni. Oke, apa sih yang dimaksud dengan professional development itu? Kalau misalnya kita lihat dari definisi study.com itu lebih kepada training yang berkelanjutan ya, atau pelatihan atau pendidikan yang berkelanjutan. Artinya kita terus-menerus memompa atau memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk terus berkembang. Jadi kan kalau kita memiliki profesi guru itu kadang fokus kita itu mengajar. Padahal kita itu juga dituntut untuk up to date terhadap ilmu-ilmu yang ada yang ada di luar sana gitu. Termasuk diantaranya apa sih yang sedang tren gitu di dunia, misalnya tren tentang Bloom's Taxonomy, atau tren tentang Google Educators, atau tren tentang penggunaan quizzes. Kita juga harus bisa mengembangkan kemampuan tersebut. Nah, di sana fungsi dari professional development tersebut. Jadi kita dituntut untuk selalu mengembangkan kemampuan kita. Kita harus selalu haus dengan pengetahuan tersebut. At the end atau di ujungnya, apa yang kita miliki itu tentunya nanti kita berikan kepada siswa-siswi kita, memberikan layanan terbaik di kelas gitu melalui pengetahuan yang kita dapatkan. Lanjut. Nah, di sini konsepnya World Class Educators ini sebenarnya cukup berat ya. Saya sama Bu Leni dan Bu Dayang, apakah kita harus ganti judulnya nih gitu kan, dengan kata World Class Educators ini. Apa yang kami sampaikan berdua mungkin hanya komponen kecil saja dari definisi World Class Educators. Mungkin ada komponen-komponen lain. Jadi yang akan saya sampaikan di sini itu sebenarnya sesuai dengan atau sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen GTK kita, Dr. Iwan Syahril, pada saat paparannya disampaikan pada silaturahmi dan dialog Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan UPI pada saat itu, Sabtu 30 Mei 2020. Disampaikan oleh Pak Irwan itu tentang kebijakan pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan dalam Merdeka Belajar, disampaikan reimaginasi pengembangan keprofesian. Kemudian yang pertama berpusat pada murid dan pembelajaran, yang kedua teknologi sebagai pemberdaya inovasi. Kemudian di sana visi pendidikannya adalah guru berkelas dunia. Disampaikan pula bahwa teknologi sebagai pemberdaya inovasinya di sana adalah sertifikat internasional yang diharapkan dimiliki oleh guru-guru Indonesia untuk sesuai dengan visi pendidikan guru berkelas dunia yang disampaikan oleh Dirjen GTK tersebut. Apa saja? Di sini ada beberapa contoh, ada Apple Teacher, ada Microsoft Certified Educator, ada Google Certification. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Walaupun mungkin dari Dirjen GTK-nya belum rilis untuk program ini, tapi kita bisa lakukan sebenarnya dari sekarang. Seperti saya dan Bu Dayang itu kami sudah Microsoft Innovative Educator, kami sudah mengikuti trainingnya. Kemudian saya juga sudah mengikuti Google Certified Educator. Jadi Bapak dan Ibu itu bisa melakukan itu dari sekarang, itu bisa dilakukan. Lanjut. Nah, kesempatan pengembangan profesi seperti yang tadi saya sampaikan itu sangat terbuka dengan luas. Kalau misalnya Bapak dan Ibu membuka Instagram, Bapak dan Ibu membuka Facebook, atau membuka WhatsApp, sekarang itu webinar itu bisa dilakukan secara bersamaan gitu ya. Artinya pada saat jam 9 sekarang itu bisa ada sekitar 10 atau 11 atau 20 webinar yang sama. Jadi ini adalah bisa menjadi sebuah kesempatan yang bagus sebenarnya, karena dengan adanya
webinar-webinar yang ditawarkan mulai dari yang gratis, mulai dari yang berbayar, kemudian yang berbayarnya 20.000 dan berbayarnya 50.000 sampai yang berbayarnya sampai 500.000 itu Bapak dan Ibu memiliki pilihan untuk menentukan webinar mana yang cocok. Tapi kalau misalnya dengan banyaknya webinar bombing ini, kita harus memilih mana yang paling sesuai, mana yang paling cocok yang bisa digunakan atau nanti bisa dimanfaatkan ketika kita mengajar di kelas. Gitu. Lanjut. Nah, refleksi dari program Dirjen GTK tentang professional development, di sini kan kita melihatnya adalah bagaimana professional development itu berpusat pada murid dan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, pilihan professional development itu mengacu kepada teknologi sebagai pemberdaya inovasi. Kalau yang disampaikan oleh Pak Iwan di slide-nya itu pilihan-pilihannya itu kan ada beberapa gitu ya. Ada Microsoft, ada Apple, ada Google Certification. Ini mungkin kalau saya secara pribadi saya mengutamakan ini gitu dibandingkan dengan professional development yang lain. Jadi saya akan memilih ini dulu nih. Kenapa pilihan-pilihan ini diutamakan oleh saya? Karena kalau misalnya kita berbicara tentang Google Certification, nanti di dalam pelatihan itu seperti one stop shopping gitu. Jadi kita itu akan mempelajari semua fitur Google, kemudian bagaimana penggunaan Google itu dalam pembelajaran. Jadi bagaimana slide digunakan, bagaimana Google Classroom digunakan, bagaimana Google Docs, Google Keep, dan sebagainya digunakan. Jadi secara terintegrasi. Bahkan mungkin kalau kita sudah memiliki satu sertifikat itu, mungkin kalau misalnya melihat webinar lain tentang misalnya tentang bagaimana presentasi menggunakan gitu, misalnya aplikasi yang berbeda, saya pikir oh iya sudah ada di Google. Gitu ya. Sama juga dengan Microsoft Innovative Educator. Jadi itu one stop shopping gitu ya untuk pengembangan profesional Bapak dan Ibu. Jadi nanti tinggal dipilih saja mana yang sesuai. Dilanjut. Nah, di sini ada beberapa pilihan, semuanya ada di ada di internet. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti browsing, itu pilihan-pilihan tentang professional development itu tersedia. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin Google Educator, ya silakan nanti dicari di Google. Apple Teacher juga silakan dicari di Google. Di Microsoft Innovative Educator juga sama. Common Sense juga sama. Future Learn juga sama. Hampir semuanya, saya bilang hampir semuanya itu gratis ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak berbayar. Nanti akan saya sampaikan mana saja yang berbayar. Kalaupun berbayar itu tidak signifikan secara jumlah. Nanti saya sampaikan ya. Dilanjut. Nah, jadi bedanya dengan professional development yang lain, kalau misalnya professional development yang ditawarkan oleh mereka itu, yang bertaraf internasional itu, artinya adalah ketika Bapak Ibu mengikuti di Indonesia, itu artinya sama dengan guru-guru di negara lain. Ketika mereka lulus dan Ibu lulus, artinya kualifikasinya sama, gitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendapatkan Certified Educator dari Google, dan guru di Belanda misalnya mendapatkan Google Certified Educator, artinya kualifikasinya sama. Karena standar yang diberikan pun sama. Mungkin itu yang mengacu kepada guru berkelas dunia itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Artinya kualifikasi yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti training mereka ini dari Google, dari Apple, dari Microsoft, Common Sense dan Future Learn itu sama ketika Bapak dan Ibu lulus, itu sama dengan guru di negara lain yang lulus juga di program tersebut. Karena standar yang diberikan juga sama di masing-masing penyedia professional development ini. Dilanjut. Oke, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah Google Certified Educator. Sebenarnya untuk Google Certified Educator ini itu ada beberapa level, ada level 1, ada level 2, kemudian kalau tidak salah ada level innovator. Jadi biasanya kita awali dengan level 1 dulu deh, gitu kan. Karena di sana kita akan belajar tentang dasar bagaimana menggunakan aplikasi Google dalam pembelajaran. Walaupun Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan Google, ketika mengikuti pelatihan ini akan terkejut
gitu. Karena ternyata oh iya bisa digunakan dengan cara berbeda ternyata aplikasi-aplikasi Google yang ada di sini. Kemudian bagaimana cara menemukan halaman pelatihan ini ya tinggal di Google saja. Jadi nanti Bapak dan Ibu buka google.com, kemudian cari Google Certified Educator. Nanti halamannya akan muncul. Dilanjut. Oke, jadi maaf Bu Nani bisa kembali? Oke, jadi ini yang dimaksud dengan Google Certified Educator. Yang pertama, itu ketika kita mendapatkan sertifikat, itu validnya untuk 3 tahun. Ya Bapak dan Ibu, jadi ketika kita mendapatkan bulan Agustus, berarti artinya berlaku untuk 3 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, itu nanti ada ujian dari Google-nya selama 180 menit, gitu, selama 3 jam. Dan karena saya sudah melakukan ujian tersebut, saya pikir pasti bisa Bapak dan Ibu, apalagi dengan sekarang sudah terbiasa menggunakan Google Classroom, kemudian Google Slide dan sebagainya. Saya pikir itu hal yang bisa dilakukan dan mendapatkan nilai maksimal dan lulus. Ada satu pembeda, mungkin Google dengan yang lain. Di sini ada pembayaran yang harus kita berikan kepada pihak Google itu sebesar $10. Itu tidak signifikan Bapak dan Ibu jumlahnya kalau dibandingkan dengan sertifikat yang kita dapatkan. $10 itu hanya sekitar 140.000 mungkin gitu ya. Hanya sekitar 140.000 kita bayar ke mereka, kemudian kita ujian, kemudian nanti kita akan mendapatkan sertifikat dari mereka. Kemudian untuk materi latihannya, itu ada apa namanya? Ada sebentar ini slide-nya. Maaf ya Bapak dan Ibu, ini slide-nya menghilang. Kita tunggu sebentar. Masih belum slide-nya? Ya. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa disimpan di conversation aja ya, di chat saja. Nanti bisa oleh moderator akan dipilih pertanyaannya. Kemudian di akhir sesi kita bisa berdiskusi. Misalnya, Pak Dadan gimana nih? Itu kan semuanya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Bagaimana dengan soal-soalnya? Apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Nanti kita akan coba jawab di sana. Kemudian solusinya juga mungkin nanti bisa kita temukan juga. Belum, ini slide-nya Bu Dayang. Bapak dan Ibu silakan jika ada pertanyaan. Kebetulan ini ada masalah teknis dengan slide-nya. Iya. Masih Bu Dayang. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu apabila ada yang akan ditanyakan boleh ditulis. Nanti di sesi akhir akan dijawab oleh para pembicara.
tampaknya ya. Dari Ibu Nesa, Pak Dadang mau dijawab sekarang atau nanti saja? Boleh sekarang aja Bu, sambil menunggu ini, sambil menunggu masalah selesai. Pertanyaannya dari Bu Nesa, bagaimana ya boleh ini pertanyaannya? Ada di chat, Pak. Mau saya sebutkan? Bolehlah dibacakan aja. Kalau pelatihan dari Microsoft, katanya sertifikatnya apa ada jumlah jamnya? Kalau dari Google Educator itu, apakah sertifikatnya bisa untuk kenaikan pangkat? Dan fasilitas apa yang kita dapat dari pelatihan dari Google for Education? Oke, kalau misalnya dari ya betul, dari Microsoft itu ada 32 jam ya Bu ya. Tapi kalau misalnya dari Google sendiri, sepanjang vendor di Indonesia, kan ada 2 ya Bu ya. Berarti kalau kita mengikuti pelatihan itu siapa penyelenggara di Indonesia, siapa aplikasi utama yang kita ikut pelatihannya. Kalau misalnya sejauh ini yang saya ketahui, kalau misalnya ada kerjasama dengan pihak yang ada di Indonesia, yang merilis sertifikat adalah yang di Indonesianya. Seperti Microsoft Innovative Educator itu kan penyelenggara atau pihak panitia yang akan merilis 32 jam pelatihan. Jadi nanti untuk Google pun harus dicari siapa di Indonesia yang merilis sertifikat tersebut. Tapi kalau misalnya dari pihak Google-nya sendiri, itu tidak ada Bu. Tidak ada sertifikat yang menyatakan 32 jam atau 42 jam atau 40 jam misalnya. Tapi yang saya tahu, untuk pelatihannya memang membutuhkan waktu cukup lama. Ujiannya saja 3 jam gitu kan, plus ditambah ditambah pelatihan atau trainingnya yang ada di halaman Google Training Center ini, Teacher Center ini cukup. Kemudian apakah sertifikatnya bisa untuk kenaikan pangkat? Aduh, saya tidak bisa menjawab Bu. Kalau misalnya ada vendor Indonesia atau panitia di Indonesia yang merilis 32 jam atau 40 jam mungkin bisa Bu. Tapi saya tidak yakin dengan jawaban saya karena saya tidak pernah mengalami hal tersebut ya. Oke, ya gimana boleh nih? Kalau untuk kenaikan pangkat sepertinya bisa nyambung nanti pertanyaannya ke Budayang karena beliau juga sebagai tim penilai kenaikan pangkat. Siap, cocok ya, nanti sama Budayang langsung dijawab. Oke, silakan. Saya lanjut ya, karena di sini sudah ada. Jadi untuk Google itu ya, Bapak dan Ibu, cukup menantang, tapi bisa dilakukan. Teman saya sudah sampai ke level 2, saya masih di level 1, jadi mungkin nanti saya harus belajar kembali, membaca-baca konten trainingnya, kemudian baru mengikuti ujiannya gitu ya. Dilanjut Ibu Noni. Oke, yang kedua adalah Microsoft Innovative Educator. Microsoft Innovative Educator ini sebenarnya sudah banyak dilakukan, artinya sudah banyak ditawarkan di Indonesia. Biasanya mereka bekerja sama dengan lembaga yang ada di Indonesia. Saya akan tunjukkan halamannya nanti ya setelah ini. Ibu Noni bisa dibantu? Untuk mencari halaman trainingnya nanti bisa dicari di Google dengan kata pencarian Microsoft Innovative Educator, nanti bisa masuk ke halaman ini. Dilanjut, Bu Noni. Nah, jadi untuk pelatihan-pelatihan Microsoft ini sudah banyak Bapak dan Ibu. Mungkin sekarang masih ada, saya kurang tahu ya. Tapi bulan Juli kemarin itu banyak sekali pelatihan Microsoft yang ditawarkan. Itu mereka biasanya, termasuk saya, termasuk Budayang yang memberikan training, itu sekitar 4 hari gitu, full memberikan training kepada peserta supaya peserta bisa mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Artinya bagaimana menggunakan fitur-fitur Microsoft dalam pembelajaran. Dilanjutkan Ibu Noni. Nah, yang selanjutnya ini pilihan selain Microsoft dan Google itu sebenarnya ada dari FutureLearn. FutureLearn itu adalah salah satu website saja, salah satu pilihan saja yang bisa dipilih. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengikuti kursus-kursus pendek
gitu. Jadi kursus-kursus pendek, kemudian biasanya yang gratis, biasanya ya beberapa menyediakan sertifikat, beberapa tidak menyediakan sertifikat. Jadi tergantung kepada apa yang mereka tawarkan. Ini hanya salah satu pilihan Bapak dan Ibu. Ada banyak pilihan website lainnya yang memberikan kita training-training gratis dengan informasi yang cukup bukan cukup lagi, yang sangat bagus untuk mengembangkan kemampuan kita. Contohnya di sini ada logical and critical thinking gitu. Managing behavior for learning. Jadi kita bisa ambil, kemudian kita lihat di akhir program apakah mereka menyediakan sertifikat atau tidak. Dilanjut. Oke, jadi kalau dari saya secara pribadi, apa yang saya paparkan hari ini hanya pengantar saja Bapak dan Ibu. Bagaimana salah satu cara untuk menjadi world class educator, salah satu cara untuk membuat kualifikasi kita sama dengan guru di Inggris, sama dengan guru di Australia, ketika mereka Google Certified Educator, ketika kita Google Certified, we can say kita sama, karena trainingnya juga sama. Artinya kita adalah bagian dari world class educator. Nah, di sini ada satu kutipan mungkin yang menarik dari Henry Ford mengatakan, anyone who stop learning is old, whether at 20 or 80, anyone who keeps learning stays young. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau awet muda, mari kita tetap belajar, intinya itu. Karena saya kadang ada pengalaman gitu ya, ketika kita berkumpul dengan rekan-rekan senior selalu mengatakan yang muda dulu. Saya pikir kok yang muda dulu gitu. Sama saja, tidak ada muda, tidak ada tua, kita tetap belajar. Terima kasih Ibu Leni, mungkin itu untuk sesi saya. Oke, baik, terima kasih Pak Dadan. Terima kasih, ini sangat memotivasi kita ya, bahwa sekarang itu mungkin bagi kita untuk menjadi guru yang berkelas dunia. Yang dahulu nampaknya tidak mungkin, sekarang mungkin, dan ini sejalan dengan tujuan pendidikan juga ya. Maaf Bapak Ibu, suaranya double sound. Mohon maaf, masih double kan? Sudah. Baik, Bapak Ibu, itulah pemaparan dari Pak Dadan yang bisa memotivasi kita untuk menjadi guru yang berkelas dunia. Tugas kita tidak hanya mengajar saja sekarang ya, kita harus bisa mengembangkan profesi kita. Untuk pemateri berikutnya yaitu Ibu Dayang Suryani. Ibu Dayang sudah siap? Mangga kami persilahkan. Ibu Dayang. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mempertemukan kita dalam kerangka belajar, menuntut ilmu, dan berbagi ilmu yang bermanfaat buat semua orang. Mudah-mudahan di hati kita senantiasa ada keinginan untuk selalu belajar dan selalu berbagi. Karena seperti Pak Dadan bilang tadi, bahwa belajar itu membuat kita awet muda. Ya, belajar itu membuat kita menjadi orang yang lebih berharga dan bermanfaat. Belajar itu membuat kita jauh lebih meningkatkan kualitas diri daripada orang yang tidak mempunyai keinginan untuk belajar. Sampai saat ini, saya masih berusaha untuk belajar. Saya belajar dari banyak orang, termasuk Pak Dadan. Saya belajar banyak dari guru, dari kelas kreatif juga. Saya belajar banyak dari teman-teman di luar dan banyak belajar dari orang-orang yang menginspirasi saya di lingkungan sekitar rumah saya. Jadi hidup kita ini adalah untuk belajar. Motivasi hidup kita adalah berbagi. Dan insya Allah tujuannya apa? Menjadi manusia yang senantiasa bermanfaat bagi semua orang. Dan itu adalah sebuah komitmen dari dalam diri kita bahwa kita adalah guru dan guru diberi kesempatan untuk belajar dan berbagi. Ya, baik itu yang menjadi komitmen dalam diri kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kekuatan bahwa guru itu adalah guru yang tidak akan pernah berhenti belajar. A lifelong learner will never stop learning. Jadi pembelajar sepanjang hayat itu tidak akan pernah berhenti belajar. Saya coba untuk berbagi apa yang sudah didapatkan dari manfaat belajar itu sendiri. Memang mungkin hasilnya tidak sekarang, tapi insya Allah next
Allah akan menjanjikan sebuah keindahan yang senantiasa related to what is actually our planning. Makanya di sini materinya adalah finding the why and creating the how. Jadi coba untuk mencari kenapa dan coba untuk mempersiapkan solusi, yaitu the how. Nah, ini yang menjadi gagasan utama mengapa akhirnya kita terpilih sebagai satu di antara top 50 finalists of Global Teacher Prize 2017, bahwa belajar dan mengajar itu adalah suatu kesatuan yang tidak akan pernah terpisahkan. Belajar dan akhirnya kita pun dijanjikan oleh Allah, kamu belajar, kamu juga harus siap untuk berbagi. Jangan sampai kita belajar dan ilmunya hanya untuk diri sendiri. Coba untuk memberi manfaat untuk semua orang. Ya, dilanjut Ibu Noni. Ya, jadi untuk menjadi top 50 finalist Global Teacher Prize, kita bisa langsung akses ke www.globalteacherprize.org. Jadi ORG, ya, kita bisa ke sana, dan ini adalah gagasan dari Warkey Foundation United Kingdom. Jadi perhelatannya dilakukan secara annual atau tahunan. Jadi kita harus bisa stay tune di www.globalteacherprize.org. Nanti bisa dilihat di Google, tinggal langsung coba untuk mengetik linknya saja, dan insya Allah setiap tahunnya akan ada selebrasi. Untuk sekedar informasi, jadi kita Indonesia sudah berhasil menjadi top 50 finalist Global Teacher Prize di tahun 2017, saya sendiri, kemudian di tahun 2018 ada Pak Riza, 19 ada Bu ya saya lupa namanya, yang jelas ada guru dari Pekalongan. Oh, Bu Hikmah, dan yang tahun 2020 itu ada Pak Aris Kukuh, dia guru dari Semarang. Alhamdulillah kami terpilih dari 20.000 guru di dunia dan dari 179 negara yang memang sering mengikuti ajang Global Teacher Prize setiap tahunnya. Lanjut Bu Noni. Ya, jadi lanjut Bu Noni, mohon maaf. Ya, Global Teacher Prize ini juga menjadi sebuah tantangan ya buat kita agar kita bisa ikut dalam forum-forum internasional dan masuk di 50 guru terbaik saja. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Saya sendiri, ya Allah, is it real? Saya selalu bertanya seperti itu. Dan anak saya, Umi, itu suami saya juga, Mi, how? Yeah, so I said, Allah has decided. Jadi memang sudah ditentukan oleh Allah bahwa kita semua berada dalam koridor rezeki, berada dalam koridor rezeki, jodoh, maut, itu semua Allah yang yang menentukan ya, semua nasib kita, jodoh kita, rezeki kita, Allah yang menentukan. I'm sure that many teachers around the world have opportunity to be in the Global Teacher Prize celebration. Jadi semua orang itu dia punya kesempatan untuk ikut. Jadi bukan hanya guru SD, guru PAUD, guru TK, guru SMP, guru SMA, dosen juga ikut. Jadi beberapa dari top 50 yang di 2017 itu salah 5-nya itu dosen dari Inggris, dosen dari South Africa, dosen dari Kanada, dan banyak lagi. Ya, jadi apa yang sudah kita persiapkan? Yang pertama itu belajar. Belajar itu harga mutlak. Belajar, kemudian mengajar, memberikan inspirasi, melakukan banyak pengabdian. Itu inti dari how we can go to top 50 finalists Global Teacher Prize 2017 atau tahun-tahun berikutnya. Insya Allah akan saya bahas panjang lebar ya. Lanjut Bu Noni. Oke, nah nanti kalau kita sudah terpilih, maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan ya. The first one is we can build the bridge and expand network. Jadi selain membangun komunikasi dengan guru-guru dari luar negeri, juga kita bisa expand network. Jadi memperluas jaringan, dan itu penting karena together is always better. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain, dengan guru-guru lain yang menginspirasi, maka impact-nya akan ke diri kita juga. Lanjut Bu Noni.
Ya, oke. Nah, jadi di sini kalau kita sudah terpilih, maka kita akan diundang secara gratis ya. Semua pembiayaan diberikan oleh Warki Foundation dari UK, dan kita tinggal membawa ide, membawa inspirasi dan pengalaman yang sudah kita lakukan, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kenapa? Karena kita semua adalah satu. Jadi satu visi, satu persepsi, dan satu tujuan, yakni sincerity, simplicity for humanity. Jadi kita harus tetap rendah hati, simplicity, kita harus tetap sincere ya, jadi selalu ikhlas berbagi. Kelas kreatif itu banyak teman-teman kreatif yang juga inspiratif dan senantiasa berbagi. Saya suka berada dalam kegiatan di kelas kreatif karena semua teman di sana ikhlas berbagi, ikhlas memberi, dan kita juga ikhlas belajar. Jadi tanpa keikhlasan mungkin kita tidak akan pernah mau menyediakan waktu kita untuk senantiasa belajar dan mengembangkan kualitas diri. Ya, lanjut. Ya, jadi perhelatannya Global Teacher Prize ini pun sangat meriah ya, dihadiri oleh artis-artis Hollywood, Bollywood, tapi bukan itu yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita sekali lagi adalah mendidik, mengajar, hasilnya insya Allah indah di suatu saat nanti. Yang perlu kita siapkan adalah belajar, terus belajar mengasah diri, developing our self-quality, and many more actions that related to dedication. Jadi memang harus lebih banyak ke dedikasi. Karena helping more people, you're going to help yourself. Jadi seiring kita membantu orang lain, itu berarti kita sudah berhasil membantu diri kita. Lanjut, Bu Noni. Ya, oke. Nah, di sini pasti yang kita dapatkan setelah mengikuti ajang Global Teacher Prize, kemudian diikuti oleh summitnya, kegiatan workshopnya, dan lain sebagainya, karantinanya, kita mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya ada 2, cuma saya taruh 1 saja di sini. Ini yang menjadi kebanggaan buat kita semua. Artinya, ilmu yang kita dapatkan, pengalaman terbaik ini akan menjadi sebuah motivasi yang tidak hanya di-share atau dibagikan ke rekan guru, kepada siswa, kepada teman-teman di lingkungan sekitar, tapi yang lebih penting adalah kepada keluarga kita. Karena we are all motivators. Kita adalah semua kita di sini adalah motivator. Dan kita berhak dan kita wajib untuk memotivasi orang lain to change their life to be better. Jadi untuk mengubah hidupnya lebih baik dari sebelumnya, karena memang kita dituntut untuk senantiasa berada dalam kondisi yang lebih baik, karena hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini, begitu seterusnya. Jadi trying to develop our self quality and then make many benefits for other people and many more action that we have to do, yang harus kita lakukan ya, aksi-aksi yang harus kita lakukan dalam hubungannya dengan how to bring many benefits, bagaimana menjadikan diri kita ini menjadi orang yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Ya, kita lanjut untuk kira-kira apa sih seleksinya untuk mempersiapkan nanti insya Allah 2021 pasti ada lagi nanti ajang Global Teacher Prize ya. Bu Noni masih yang tadi? Masih yang tadi ya? Bukan Bu Noni, mohon maaf ya, masih yang tadi. Itu di scroll down aja. Ada kita harus get GTP 27 selection process, di scroll down, di geser ke bawah ya. Geser ke bawah lagi Bu Noni. Ya, oke. Jadi di sini kita lihat ya ada 10 pertanyaan nanti yang bisa kita persiapkan dari sekarang supaya nanti ketika kita sudah di launching, nanti ketika Warki Foundation sudah melaunching untuk pemilihan atau seleksi Global Teacher Prize 2021 nanti, kita sudah siap belum Bu? Ya, dari nomor 1. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjawab 10 pertanyaan ya secara tepat. Nah, 1 pertanyaan ini harus dijawab dalam 500 kata ya. Not less or more, karena kalau kita lebih juga itu tidak akan bergerak ya, fiturnya atau semacam teknisnya itu nggak akan bergerak untuk maju ke pertanyaan kedua ketika pertanyaan pertama tidak dijawab secara 500 kata. Jadi selain itu, selain menjawab 500 kata, juga harus disertai nanti dengan bukti fisik sesuai dengan jawaban yang kita tulis atau kita ketik di pertanyaan nomor 1.
Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus menggunakan waktu secara tepat ya, secara ibaratnya kita harus cermat menggunakan waktu karena tidak akan ada extra time untuk melakukan atau menjawab pertanyaan. Nah, yang ketiga bisa di scroll down Bu Noni, minta tolong. Bu Noni. Ya. Nah, untuk yang ketiga adalah setiap jawaban harus disertai bukti fisik, jadi bisa berarti sertifikat, bisa berarti dokumen, dokumen misalnya foto kegiatan, atau karya-karya yang berhubungan dengan jawaban kita di setiap pertanyaan yang diberikan. Nah, kemudian yang nomor 4 itu mengumpulkan ya semua bukti fisik prestasi, sertifikat, dan kemudian mungkin ada foto-foto penghargaan ya seperti yang dikatakan Pak Dadan tadi. Sertifikat itu penting karena it shows who we are. Memang semacam apa ya, bukan pencitraan, bukan, tapi ini adalah dokumen yang memang sangat dibutuhkan. How we work with other people. Bagaimana kita sudah bekerja sama dengan orang lain, dengan institusi yang senantiasa menawarkan, yuk kita gabung, yuk kita belajar, yuk kita mengembangkan diri. Nah, itu penting. Bukan sensasi, tapi ini adalah prestasi. Dan memang kita harus tunjukkan bahwa kita sudah belajar, kita sudah memberikan manfaat buat orang lain. Kemudian nomor 5, kita juga harus mempersiapkan teaching biography atau story by heart. Kenapa kok yang seperti ini yang dipilih? Karena memang mostly all teachers, all finalists were accepted because of their dedication. Karena memang semua finalis terpilih karena memang mereka melakukan dedikasi yang sangat banyak. Contohnya saya sebutkan Peter Tabichi itu juara 1, artinya 1 aja memang juaranya kalau Global Teacher. Peter Tabichi itu dia sangat memiliki dedikasi yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Ya, dedikasi yang dia tunjukkan kepada warga pembelajar dunia adalah dia mampu memberikan 80% gajinya untuk membantu masyarakat tidak mampu yang tinggal di sekitar wilayah rumahnya. Nah, itu adalah sebuah kemungkinan bahwa ketika kita bermanfaat banyak buat orang lain, maka balasannya yang akan kita terima adalah luar biasa. Peter Tabichi sudah menunjukkan bahwa this is who I am. This is something that I need to show you guys. I'm not going to reach for something just because I'm hoping for any return. Saya bukan melakukan sesuatu untuk dibalas ya. Apa yang saya lakukan, kebaikan yang saya lakukan bukan artinya pamrih, tapi saya berusaha melakukannya because of humanity. Karena saya melakukannya hanya untuk atas nama kemanusiaan. Itu yang betul-betul kita pelajari dari kenapa sih kok bisa sampai juara Global Teacher. Kenapa sih si Maggie McDonald itu juara Global Teacher di tahun 2017, dia juga juara. Karena apa? Karena Maggie mampu memotivasi murid-muridnya yang ingin bunuh diri. Karena kenapa? Karena memang murid-muridnya itu, Maggie pun ada di wilayah minus 50 derajat. Di daerah Arctic sana, di daerah salju ya. Jadi di bagian Kanada ya ada beberapa wilayah di Kanada yang suhunya minus 50 derajat. Nah, di situ kalau murid mau sekolah itu tantangannya luar biasa. Nah, disitulah Maggie bangkit dan berusaha untuk memotivasi your life is not the end. I mean like hidupmu itu bukan berakhir sampai di sini. Oke, jadi your life should keep going. Jadi seperti itu. Your life will not will not end. And this is not the end of your life. Itu yang dia ngomongkan waktu kita ada forum tanya jawab. Kenapa akhirnya Maggie is decided to be the winner of Global Teacher Prize 2017 ya 2017. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tulis apa saja yang kita sudah lakukan, teaching biography. Mungkin tantangannya kalau anak-anak yang biasa, misalnya anak-anak yang siap menerima ilmu, dia sanggup untuk menyerap ilmu dari kita dengan baik, mungkin tantangannya belum bisa menyentuh hati para juri. Tapi ketika kita mampu merubah anak yang tadinya nakal menjadi anak-anak yang luar biasa, dan itu harus ada testimoninya ya. Dan itu adalah tantangan seorang guru global sehingga bisa membuat anak itu dari yang biasa menjadi luar biasa. Lanjut Bu Noni. Ya.
Kemudian ya, oke, ya. Jadi masih ada ya Bu Noni, masih ada itu. Mohon maaf, masih ada satu lagi. Jadi setelah teaching biography itu, oke, masih ada di bawahnya, ya. Nah, selanjutnya nomor 7 ya. Nomor 7 itu ada family story. Jadi kita memang tidak hanya berjibaku dengan laporan-laporan dari pendidikan di lingkungan sekolah kita, anak-anak murid, rekan kerja. Ya, lanjut ya. Oke. Bukan hanya murid, rekan kerja di sekolah, tapi juga bagaimana kita bisa membuat family story dengan sesuai dengan apa yang kita jalani sehari-harinya. Family story-nya ya kalau bisa memang seperti tadi harus by heart, menyentuh dan memberikan sebuah ciri khas bahwa kejadian, pengalaman yang ada di keluarga kita itu berbeda dengan pengalaman dari keluarga guru-guru yang lain. Dan ketika kita menerima masalah, kita bisa memberikan solusi-solusi praktis yang ibaratnya bisa dipakai oleh semua orang. Nah, kemudian juga kita ada diskusi secara online. Ini ketika kita dinobatkan ke top 50 ada diskusi online. Ya, ini menguji betul ya bahasa Inggris kita. Karena memang to speak English is a must. Jadi memang harus bahasa Inggris. Menjawab pertanyaannya juga dalam bahasa Inggris. Jadi bukan artinya kita jawab pakai bahasa Indonesia tapi tetap bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, bahasa Inggris yang dimiliki oleh orang Indonesia itu sangat dipahami. Dan kita juga we cannot speak like a native. Ya, jadi kita jangan coba-coba juga ibaratnya memaksa diri kita speak like a native, tapi kita coba untuk we speak because of we are a learner. Karena kita memang pembelajar ya, jadi Indonesia ini kan kalau bahasa Inggris masih ibaratnya bahasa asing buat kita. Tapi as long as we have efforts to speak English, everything will be okay. Jadi artinya kalau ada komunikasi, understanding each other, mereka sangat mengerti bahasa Inggris kita, jadi nggak usah takut grammarnya sudah bagaimana atau ibaratnya kata-kata yang kita sudah susun ya sedemikian rupa. Insya Allah they really understand about our English capacity and don't worry about that. Nggak usah takut. Yang penting our story is different with their stories. Cerita kita itu berbeda dan sangat unik dari mereka. Itu satu yang harus kita pegang. Cerita unik, cerita menyentuh, dan ceritanya ini memberikan banyak manfaat, memberikan banyak solusi praktis sehingga mereka pun bisa belajar dari kita. Itu yang harus kita pegang. Kemudian kita juga harus membuat profile video. Bagaimana kita bergerak di sekolah, bagaimana kita bergerak di rumah, bagaimana kita bergerak di masyarakat. 3 itu harus kita pegang betul-betul. Ya, how we work with people around us, family, society, and your students and fellow teachers at school. Jadi bagaimana kita bergerak di sekolah dengan rekan guru, dengan murid, dan semua orang yang betul-betul memerhatikan kita dan mencintai kita sepenuhnya. Nah, juga harus ada students and teachers testimony. Jadi mereka juga memberikan testimoni untuk kita. Kemudian kita juga memperlihatkan bukti fisik. Ya, kalau di society, kalau untuk masyarakat mungkin bukti fisiknya tidak terlalu banyak, tapi yang jelas foto kegiatan itu penting. Kemudian kita juga, ini buku sangat penting ya, saya ceritakan sekali lagi, why Alhamdulillah I was decided as one of the top 50 finalists Global Teacher Prize 2017 just because of I have my own books. Karena saya punya buku, dan buku ini sudah dibaca oleh Alhamdulillah ribuan orang sedunia. Artinya kalau kita bisa tulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, it will work for your life. Akan banyak bermanfaat untuk kehidupan kita. Kalau bisa mau menulis 2 bahasa. Jadi kalau misalnya ada buku bahasa Indonesia, kita coba buat English version, why not? Kalau kita bisa coba buat dalam versi bahasa Inggris, malah lebih bagus dan mereka sangat suka. Ya seperti itu, ada edisi bahasa Indonesia, ada edisi bahasa Inggris. Kemudian nanti sesampainya di sana kita akan melakukan serangkaian challenge, ya, serangkaian challenge yang salah satunya adalah Amazing Race. Ini waktu itu saya sama teman-teman dikelompokkan menjadi 4 orang, ya. Saya bersama Glenn, bersama Silvana dari Argentina, Glenn dari Kanada, dan Joey dari Portugal. Kita dikelompokkan, kita harus ibaratnya berlari menjawab 20 pertanyaan dalam waktu 2 jam. Itu kita berlari, tapi bukan berlari cepat. Kita itu berlarinya pakai mobil yang sudah disiapkan oleh Varki. Mobilnya itu
itu luar biasa. Alhamdulillah mobil, wow. Kalau saya bilang it's kind of wow, mungkin ya mobil-mobil keren kayak apa sih, Lamborghini ya. Lo udah punya mobil. Jadi kita itu dibawa supir untuk mencari jawaban pertanyaan yang diberikan oleh Warki itu dari Mall Emirates ke Mall Dubai. Sampai akhirnya landasan terakhir kita adalah ke Al Burj Khalifah untuk menjawab pertanyaan sejumlah 20 itu. Wow, jadi Masya Allah luar biasa. Saya kan orangnya ini pemabuk. Kalau apalagi kalau naik mobil-mobil cepat kayak gitu kan jalannya lurus ya, enggak seperti kita ada belok-belok kayak gitu. Jalannya lurus dan tidak ada hambatan sedikit pun traffic, enggak ada. Jadi kayak terbang mobilnya dan itu benar-benar membuat saya mabuk karena saya juga lupa waktu itu minum antimo. Padahal kalau saya minum antimo mungkin tidak akan mabuk seperti itu. Tapi alhamdulillah teman satu kelompok saya benar-benar memperhatikan saya. Seperti Joey, dia bingung, kamu mau minum apa dah yang kalau mabuk? Teh panas, kan masih berasa aja kalau di Indonesia. Padahal teh panas agak susah juga di sana ya. Taunya minum jus, ya minum air putih. Air putihnya juga nggak panas-panas amat, tapi ya alhamdulillah dengan perhatian mereka, akhirnya kita bisa menjawab 20 pertanyaannya. Nah, seperti itu. Nah, di situ diuji kita untuk bagaimana menguji kepribadian kita dan kompetensi sosial. Jadi untuk kegiatan Amazing Race itu kita diuji bagaimana kita mampu mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Nah, kemudian adalah nomor 13, Creative Lesson Plan. Ini kita harus presentasi individual presentation. Jadi juga dilengkapi dengan teaching toolkit. Jadi kita coba untuk mengemas sebuah lesson plan. Jadi rencana RPP kalau kita bilang ya. Jadi RPP kita coba kemas. Yang penting tadi yang saya bilangin. Jadi kita harus unik, berbeda dari yang lain. Dan kalau bisa itu menggambarkan ciri khas Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi kita coba buat sesuatu yang unik, sederhana aja, nggak usah harus teknologi minded, artinya tidak terlalu teknologi based ya. Tapi yang ini sesuatu yang sederhana dan bisa dipakai semua orang dan sekiranya ini bisa akses untuk membuat teaching toolnya ini bisa dicari di mana-mana dan dari sekitar kita aja. Jadi tidak terlalu rumit. Ya, unik, sederhana, tapi make sense. Itu mereka bilang terus ya. Juga dengan teaching toolkit-nya juga. Jadi tidak harus technology based, tapi kita coba untuk mengemas sesuatu yang unik, menarik, dan bisa dipakai oleh semua orang. Maksudnya adalah semua guru. Ya, lanjut Bu Noni. Ya. Ini yang kita bisa lihat itu adalah trofi dari Global Teacher Prize. Itu yang the winner-nya yang dapat ya, the winner-nya. Waktu di tahun saya itu adalah Maggie McDonald dengan pengabdiannya yang luar biasa. Dan saya juga banyak belajar dari Maggie untuk ya kontribusinya kepada dunia pendidikan, kontribusinya kepada muridnya yang mau bunuh diri sampai akhirnya dia coba untuk stop the suiciding action ya dengan caranya dia. Masya Allah luar biasa. Maggie ini adalah guru olahraga Bapak Ibu. Jadi bukan semua guru bahasa Inggris yang bisa ikut di Global Teacher Prize. Cuma keahlian atau preparation, persiapan yang harus kita jalani pertama kali adalah kemampuan menulis bahasa Inggris itu. Tapi kita bisa belajar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yang penting kita coba untuk memberikan apa yang bisa kita lakukan. Ya, suatu inspirasi, sebuah pengalaman yang berbeda dari pengalaman guru yang lain. Lanjut, Bu Noni. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya. Ini anak saya adalah penulis. Ini adalah salah satu yang saya buktikan melalui cerita saya di Family Story bahwa anak saya menulis, belajarnya dari saya, coba untuk memaksimalkan kapasitas dirinya, bahwa Amira punya kemampuan menulis. Itu diasah dari kelas 6 SD. Itu saya ceritakan semua. Jadi cerita tentang suami saya. Cerita tentang suami saya bisa Bapak Ibu baca nanti di buku Suami dari Surga. Itu saya tulis inspirasinya dari suami saya. Nah itu saya ceritakan semua. Ini adalah bukti fisiknya. Bukti fisik. Kalau cerita tentang suami, saya serahkan bukti fisiknya. Saya sudah menulis tentang beliau, Suami dari Surga. Karena apa? Karena suami, anak-anak saya, keluarga saya, teman, murid adalah orang yang ada di belakang kesuksesan saya saat ini. Tanpa mereka mungkin saya nggak akan bisa sampai di spot ini.
Dan mereka adalah orang-orang yang dengan kekuatan doa mereka bisa mengantarkan saya kepada perhelatan Global Teacher Prize. Jadi seperti itu. Coba untuk memaksimalkan kapasitas anak. Kita jangan sampai lupa bahwa anak kita adalah murid kita juga. Dan kita adalah guru pertama di rumah. Jangan sampai kita lupa bahwa peran terbesar kita adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita di rumah. Coba untuk menggali ketertarikan mereka. Coba untuk menggali kapasitas dan keahlian yang dimiliki anak-anak kita walaupun cuma satu. Itu. Ya artinya kita jangan melulu fokus di sekolah. Tapi kita benahi rumah tangga kita, anak kita, suami kita, mereka adalah semua inspirasi kita dan kekuatan kita. Kita harus coba dari situ. Ya, lanjut. Bu Noni. Ya, kemudian di masyarakat, ya. Ini alhamdulillah saya tinggal di bukan perumahannya, di lingkungan kampung di Balikpapan, dan di sekitar rumah saya itu banyak sekali anak-anak yang hidup di ya ibaratnya levelnya itu menengah ke bawah. Jadi walau untuk ibaratnya untuk kursus misalnya ya, kursus bahasa Inggris itu mereka nggak mampu. Kenapa? Untuk makan aja tuh mereka susah. Ya, apalagi untuk memfasilitasi diri mereka dengan handphone, dengan kuota internet itu sangat susah. Apalagi pada saat pandemi seperti ini. Nah, di situ seperti lagi tadi saya bilang, sincerity for humanity itu kita angkat lagi. Jadi keikhlasan kita untuk kemanusiaan, coba kita manfaatkan waktu yang diberikan Allah ini untuk berbagi dengan orang lain. Ini anak-anak yang saya berikan kursus secara gratis. Ya, Bapak Ibu, ini gambar sebelum pandemi. Yang gambar setelah pandemi ini alhamdulillah kita berikan ya, saya, suami saya, anak saya itu memberikan kelas tambahan, yaitu kelas-kelas ibaratnya yang sudah full dengan fasilitas wifi gratis, kemudian smartphone. Ini handphone saya sudah dipakai dengan anak-anak kampung agar mereka bisa belajar di sekolahnya melalui virtual. Ya, jadi karena mereka rata-rata nggak punya handphone. Satu keluarga memiliki 10 anak. Dan itu tidak akan mungkin mereka membelikan 10 smartphone untuk anak-anak mereka. Nah, disinilah peran kita untuk bisa membantu. Paling tidak kalau kita punya 3 handphone, ya, kita punya 3 handphone seperti ini. Ayo, kalau mereka pakai, insya Allah handphone kita baik terus. Ini insya Allah nggak ada kendala, nggak akan rusak handphone kita. Malah akannya jadinya jadi lebih bagus. Karena apa? When you help others, Allah will help you. Ketika kita menolong orang lain, Allah pasti membantu kita juga. Dan itu bantuannya luar biasa. It is beyond our mind. Jadi di luar sepengetahuan kita. It's all about miracle. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah bukti yang harus kita ceritakan. Salah satu bukti ketika kita menjawab pertanyaan dari tim Global Teacher Prize. Jadi kita harus bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita lakukan. You're not going to write something, but you're not doing that. Kita nggak akan menulis sesuatu yang tidak kita lakukan. That's the point. Itu adalah poin utama. Ya, lanjut. Dan yang terakhir, cerita tentang murid kita. Kita kerjasama. Yuk nak, kita bantu orang-orang yang tidak mampu. Yuk kita berkontribusi. Walaupun kamu misalnya cuma menyumbang 2 buah telur. Tapi paling tidak kita sudah membantu orang-orang yang belum bisa makan menjadi orang-orang yang sanggup makan. Walaupun cuma telur saja. Mie misalnya. Tapi kalau mie tidak sehat, saya nggak nganjurkan anak-anak untuk memberikan mie kepada orang yang tidak mampu. Paling tidak telur ya, paling tidak. Apapun. Baju layak pakai, bukan baju bekas, tapi baju layak pakai. Ini adalah cerita-cerita yang mungkin tidak ada di negara lain. Kita coba gali anak-anak, gali karakter anak-anak bahwa you are there to help. Kamu di situ untuk membantu, bukan hanya you just show off things that you have. Kamu punya sesuatu, fasilitas orang tua itu full sekali. Tapi bagaimana dengan fasilitas yang diberikan oleh orang tuamu, you can bring many benefits to other people. Jadi dengan fasilitas yang dipunyai, yang dimiliki orang tua dan diberikan kepadamu nak, kamu artinya bisa membantu dari fasilitas yang kamu miliki. Dan itu akan kamu berikan pada orang-orang di sekitarmu yang tidak mampu, termasuk mungkin di sekolah kita ada cleaning service, di sekolah kita ada tukang sapu. Nah itu adalah kesempatan buat kamu nak untuk bisa membantu mereka, paling tidak survive in one day. Itu yang saya coba. Ayo nak, yuk. Spreading out the kindness, okay? Spreading out the kindness as much or might be as many as you can. Kalau saya bilang as much, karena memang it is uncountable. Karena memang tidak terhitung banyaknya kebaikan yang akan kita lakukan. Satu motivasi yang saya kasih tahu anak saya, pikirkan
dalam satu hari kebaikan apa yang kamu bisa lakukan untuk orang banyak, ya. Artinya untuk saudaramu juga, untuk tetanggamu, untuk guru-gurumu. Paling kamu tersenyum aja itu adalah kebaikan. Dan jangan lupa untuk tulis di Padlet. Itu pelajaran baru dari Pak Dadan. Saya sudah diberikan fasilitas, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dadan sudah memberikan saya space untuk bisa berbagi kebaikan dengan anak-anak murid saya. Cuma ini anak-anak masih berpikir, apa ya kebaikan yang sudah saya lakukan? Itu adalah bukti fisik. Bukti fisik nanti anak-anak coba untuk berbagi kebaikan melalui sebuah aplikasi teknologi. Namanya Padlet. Itu belajarnya dari Pak Dadan. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, itu tadi ya. Yang pertama lagi, sekali lagi saya highlight 3 hal penting yang perlu kita gali terus-menerus sampai saat ini adalah how we work with our family. The second one, how we work with society. And the third one, how we work with our students. And those 3 ideas will make you easy to be in the top 50 finalists Global Teacher Prize, insya Allah. Terima kasih Pak Dadan, Bu Leni, Bu Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang terima kasih sekali motivasinya. Tadi mohon maaf berarti saya salah menyebutkan ya, bukan 2.000 peserta tetapi 20.000 peserta dari seluruh dunia. Luar biasa. Dan Ibu termasuk ke dalam 50 finalis. Luar biasa. Kalau boleh tahu hadiahnya berapa ya? Dolar Bu ya? Besar kan ya? Yang jelas semua pembiayaan dari kesehatan kita, perjalanan, hotel, dan lain-lainnya itu semuanya dibiayai oleh Barkey Foundation. Semuanya. Dan kita diberi hadiah berupa ibaratnya ya buku. Kita dikasih buku dan juga flash disk dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi mereka menghadiahi hadiah-hadiahnya itu souvenir-souvenir pendidikan, tapi semua pembiayaan dan asuransi kesehatan kita ditanggung oleh Barkey. Itu. Kalau untuk yang juara 1 kita juara 1 itu luar biasa hadiahnya ya. $1 million. Tapi dia menyebutkan bahwa uang itu akan dia gunakan untuk mendirikan sekolah. Iya benar, iya semuanya seperti itu. So by the name of humanity, you're going to win. Atas nama kemanusiaan, kita pasti bisa menang. Nah itu, jadi dedikasinya si Maggie ini lebih daripada kita semua. Lebih. Jadi nomor 1 adalah dedikasi. Yang tadi ya 3 hal ya, dedikasinya berhubungan dengan keluarga, sekolah, masyarakat. Ya. Terima kasih Ibu Dayang, luar biasa ya, sudah kita menyimak motivasi dari beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa terinspirasi dan termotivasi oleh pengalaman Bu Dayang. Yang jelas bukan hadiahnya ya, pengalamannya itu. Pengalaman. Betul. Kita bukan hanya sekedar guru yang datang ngajar doang, tapi kita juga harus berkontribusi terhadap keluarga kita, terhadap sekolah, rekan-rekan guru, masyarakat, dan siswa utamanya. Oke, baik Bu Dayang, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Boleh secara interaktif kan ya? Ya, boleh. Angkat tangannya dulu atau diklik yang bertanda tangan itu, raise your hand first. Sambil menunggu pertanyaan Bu Dayang, tadi ada yang bertanya, ini nyambung dari pertanyaan Pak Dadan, katanya untuk sertifikat yang kita dapatkan dari webinar online dan pelatihan online itu, apakah bisa untuk kenaikan pangkat? Yang jelas untuk sertifikat workshop, KKG, atau MGMP itu harus dihitung minimal 30 jam. 30 jam. Jadi setiap institusi yang menyelenggarakan sebuah pelatihan, baik MGMP, KKG, dan lain sebagainya itu harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten setempat. Jadi tidak harus berdiri sendiri, tapi harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, meminta izinnya paling tidak ya. Meminta izin Dinas Pendidikan terlebih dahulu, kemudian melanjutkan dengan kegiatan pelatihan. Jadi itu. Jadi kalau sudah ada sertifikatnya itu ada logo Dinas Pendidikan, yakni Tuturi Handayani ya.
Tuturi Handayani itu artinya sudah memberikan izin kepada kita. Kemudian untuk di sertifikat ada juga logo institusi yang menyegarakan, itu malah lebih bagus sertifikatnya dan dihargai jika pelatihan tersebut dilakukan dalam 30 jam. Angka kreditnya 1. Dan Kalau yang untuk- penting, ya. Kayak untuk seminar online begitu kan Boleh. dilakukan. Harus 30 jam. Jadi dilakukan, Oh. ini bukan seminar tapi workshop. Itu yang benar ya. Jadi workshop untuk guru. Jadi dilakukan misalnya beberapa jam satu harinya, nanti dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas itu harus 30 jam. Bisa. Apalagi di masa pandemi itu diakui. Insya Allah diakui. Ya. Di Kaltim ya, saya tim penilai pangkat Kaltim, alhamdulillah. Dan kita sudah merekomendasikan kegiatan online dan itu diakui jika kegiatannya dilakukan dalam bentuk workshop atau in-house training. Ya. Bisa diakumulasi mungkin Bu, sertifikatnya bisa nggak diakumulasikan? Misalnya kalau workshop online itu kan misalnya paling kita tahan berapa jam gitu. Dilakukan dalam beberapa pertemuan, Bu Leni. Dalam beberapa pertemuan. Iya. 3 hari misalnya. 3 hari misalnya. Oke, seperti itu. Jangan lupa mungkin 10 jamnya nanti tugas mandiri. Misalnya membuat Padlet seperti Pak Dadan mengisi materi. Yuk kita buat Padlet ya tentang apa saja, tentang pengalaman sehari-hari, tentang kegiatan kita, kebaikan kita untuk orang lain, itu boleh. Tapi itu namanya kegiatan mandiri yang akan ada dalam sertifikat pelatihan tersebut. Ya, seperti itu. Jadi 10 jamnya itu kalau bisa untuk kegiatan mandiri dan 20-nya itu kegiatan interaktif seperti ini, bagaimana proses untuk pelatihan tersebut. Jadi ya seperti itu. Sebentar Bu, ada pertanyaan dari Ibu Latifah Pujiastuti. Ya. Silahkan. Apa pertanyaannya Bu Leni? Minta tolong dibacakan. Belum nih. Bu Latifah bisa unmute sendiri, Bu Latifah. Ya. Silahkan. Ibu Latifah, silahkan, ada logo mikrofonnya, diklik saja supaya suaranya keluar. Atau dituliskan mungkin Ibu Latifah. Iya, bisa dituliskan juga. Atau mungkin ada gangguan teknis, mungkin Pak Dadan? Iya, tampaknya Bu. Jadi harusnya sih bisa karena kan di sini saya pun sebagai peserta ya. Jadi saya tinggal suara saya supaya suaranya keluar. Ini kan variasi ya Bu, peserta itu antara guru, kemudian dosen. Kita berbicara tentang jangka panjang tahun depan gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dari day one hari ini untuk sebelum kita nanti mendaftar ke Global Teacher. Kalau saya yang saya hindari adalah saya akan membuat suatu kegiatan yang dibuat-buat gitu. Nah, itu kan harus dari hati ya Bu ya, ketika kita everything will be by heart. Ya, artinya dorongan untuk Teacher Global Prize-nya itu hanya eksternal saja, tapi internalnya itu memang kita ingin membantu. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan selama mungkin setahun ke depan? Iya, betul. Sebelum kita nanti mendaftar di tahun 2021. Ya, insya Allah nih nanti Pak Dadan di Global Teacher Prize 2021 tuh pendaftarannya akan dibuka di bulan 9 ya, insya Allah ya. Di bulan 9 atau 10 itu pendaftarannya, termasuk seleksinya juga di situ. Yang penting semua bukti fisik sudah bisa disertakan. Preparation-nya apa aja sih? Preparation-nya seperti tadi yang saya jelaskan, ada 10 poin yang boleh kita siapkan dari sekarang. Kalau Pak Dadan insya Allah sudah punya ya. Pak Dadan help teachers a lot ya, jadi Pak Dadan sudah membantu guru banyak sekali dan itu harus terekam secara rapi ya. Pak Dadan sudah beberapa kali Pak Dadan membantu banyak guru di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia, itu harus terekam dengan baik ya. Misalnya saya sudah berbicara dan menginspirasi 10.000 guru yang ada di dunia. Nah, itu melalui webinar. Kita lihat dari bukti fisiknya apa tadi? Attendance list,
absennya gimana, dan bagaimana foto-foto kegiatannya juga akan melengkapi semua yang akan kita ceritakan nanti. Jika ada pertanyaan, how you work with people, how you work with other teachers, itu harus kita siapkan. Terus kemudian bagaimana kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, apakah sudah ada sesuatu yang bisa kamu unggulkan di sini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang something which is outside the box. Kadang-kadang kita sudah fokus mulu di sekolah, tapi kita lupa bahwa kita juga guru di rumah, ya. Jadi kita juga saya seorang istri, Bu Leni juga seorang istri, Pak Dadan juga seorang suami yang juga harus memberikan dampak, ya. We have to give a good impact to our family. Nah, itu yang juga kadang-kadang kita terlupakan. Dan ini menjadi tantangan buat kita agar kita senantiasa tawazun, artinya stabil, ya, seimbang. Ya, seimbang dengan apa yang kita lakukan untuk sekolah, untuk masyarakat, dan juga di rumah. Jangan sampai yang di rumah itu kita telantarkan karena kita terlalu mikirin sekolah ataupun mikirin masyarakat. Jadi the basic foundation is we have to make our family good at the beginning. Jadi good at the beginning, karena pertanyaan pertama, saya masih ingat pertanyaan pertama yang diajukan adalah oleh Farki, pertanyaan pertama itu, who are you? Jadi pertanyaan itu harus kita jawab, ya. Jawab, ya pastinya kalau kita ditanya who are you, saya adalah ibu dari 2 orang anak, istri dari Jenny Widodo. Artinya memang kita memang harus tetap concern dulu di rumah tangga, ya. Concern di rumah tangga, perbaiki rutinitas kita, manajemen kita di rumah tangga. Makanya kayak kemarin ditanya Pak Dadan dan teman-teman, saya ngisi kelas motivasi kemarin di Kaltim, ya. Terus dia tanya, Budaya bagaimana cara mengatur waktunya? Kalau saya di sekolah, saya akan berpikir sekolah, saya akan menjadi problem solver untuk murid-murid saya dan teman-teman guru. Tapi kalau saya di rumah, saya akan menjadi ibu rumah tangga dan istri dari Jenny Widodo. Ya. Oke, menarik sekali ya Bu. Berarti tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk lingkungan terdekat kita, kemudian lingkungan yang lebih luas, kemudian masyarakat umum. Baik sekali. Ya. Ini Pak, waktunya sudah tepat 10.15 sesuai jadwal. Iya betul. Diskusinya ini masih seru, cuma kita dibatasi waktu. Mungkin nanti bisa dilanjut diskusinya di pertemuan kedua, di webinar kedua, ya Pak. Bisa saya simpulkan dari diskusi kita pagi ini, dari Pak Dadan saya banyak dan Budaya juga saya mengutip hal-hal pentingnya, yaitu bahwa kita harus saling memotivasi untuk mengembangkan potensi meskipun selama masa pandemi. Yang kedua yaitu kita mungkin dan pasti bisa menjadi guru yang berkelas dunia. Kita harus percaya diri, tetapi kita juga harus tetap belajar supaya kita bisa sejajar dengan guru-guru atau dosen dari negara lain. Dan dari Budaya sebetulnya banyak juga yang bisa saya ambil intisarinya, tapi yang paling menarik yaitu kuncinya adalah kita harus selalu belajar, terus meningkatkan potensi kita dan mengajar. Jadi bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tapi kita juga harus mengajar, berbagi ilmu kepada rekan-rekan, kepada keluarga, kepada putra-putri kita, kepada siswa-siswi kita. Jadilah seorang dedicated teacher, jadilah seorang lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat, dan jadilah orang yang bisa memecahkan solusi. Tadi kata kunci untuk menjadi jadi dari awal sekali itu adalah menjadi Global Teacher Prize itu dari Farki Foundation. Kata kunci dari Budaya yang tadi adalah why dan how. Jangan selalu menjadi guru yang selalu bertanya why. Tapi kita juga harus bisa how. Kita harus bisa menjadi problem solver, terutama di sekolah, di masyarakat kita, dan tetap yang utama adalah keluarga kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dari awal sampai akhir. Oh, itu untuk door prize-nya bagaimana Pak? Nanti saja kita lihat di Instagram ya. Betul Ibu. Jadi nanti akan lihat di Instagramnya. Bapak dan Ibu silakan follow. Saya udah simpan di chat.
nanti di follow kemudian berikan komentar. Nanti kami akan pilih siapa yang beruntung. Kemudian Bapak dan Ibu ada yang bertanya, gimana nih? Kami kan tetap berminat untuk mengikuti, kemudian follow up-nya bagaimana? Itu kan kami ada email komunikasi ya. Ya. Karena saya ketika membagikan tautan meeting hari ini juga diberikan via email. Jadi Bapak dan Ibu silahkan yang di luar grup kelas kreatif silahkan email saja ke kelas kreatif. Nanti saya sampaikan ke Budayang misalnya. Budayang boleh dong jadi mentor kita nih untuk persiapan nanti tahun 2021. Sekali lagi kita tidak berniat untuk mendapatkan uang hadiahnya. Walaupun sangat menggiurkan ya Budayang. $1 itu besar sekali, tapi bagaimana kita menjadi guru yang berkontribusi bagi lingkungan kita dan Global Teacher Prize menjadi external motivation untuk kita, salah satu external motivation. Karena kalaupun misalnya saya ikut ya ketika kita melakukan kebaikan itu tidak ada karena A dan karena B, memang karena kita ingin melakukan saja, begitu. Iya. Jadi nanti via email saja Bapak dan Ibu peserta. Ya, bisa Silakan juga Pak Dadan, mungkin kalau Bapak Ibu peserta ingin bertanya, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab, boleh nanti tanyanya ke channel YouTube saya ya di Dayang Suryani, nanti bisa tanya di salah satu video yang ada di YouTube saya. Boleh. Channel YouTube, ya. Iya. Channel YouTube-nya nanti akan kami share Bapak dan Ibu via email. Jadi nanti langsung ke channelnya Budayang, langsung dijawab oleh Budayang. Termasuk rekaman video kita hari ini, insya Allah akan di-share juga ke sana. Karena Budayang yang daftar 271, yang hadir ada 65 tadi mentok di 65. Makanya kita berubah dari Zoom ke sini karena kami pikir itu akan lebih dari 100. Ternyata kalau kurang dari 100 kita Zoom saja nih sebenarnya, tapi tidak masalah. Artinya kita belajar sebuah teknologi baru, bagaimana menggunakan Teams, nanti menggunakan Zoom, mungkin nanti kita menggunakan Google Meet. Alhamdulillah, Bu Leni, Budayang, bagaimana Bu Leni? Kita sudah saja silaturahminya. Saya sebut ini silaturahmi ya, karena kita hanya sharing saja, memotivasi Bapak dan Ibu semua, mulai dari, ayo kita ikuti, pelatihan-pelatihan internasional, mulai dari Google Educator, Microsoft Innovative Educator, Common Sense Educator, silahkan diikuti. Kemudian ada juga dari Budayang untuk mengikuti Global Teacher Prize. Jadi mari kita menjadi world class educators, mulai ini Budayang dan Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Itu target kita. Kita mulai dari hari ini persiapannya. Itu saja ya. Iya, oke. Nanti mungkin Budayang ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya tutup? Ya, saya pikir sama seperti Pak Dadan tadi ya, bahwa kita semua adalah problem solver, kita semua adalah orang yang senantiasa ingin belajar dan tidak akan pernah ada kata putus asa dalam belajar. Karena dengan belajar kita bisa meningkatkan kualitas diri, dan dengan belajar kita juga bisa awet muda. Insya Allah itu. Awet mudanya itu Bu, keren. Awet mudanya itu ya. Iya betul. Kalau mau cepat tua, jadi stop aja belajar. Tapi kalau mau awet muda, yuk kita belajar yuk, mengasah potensi diri. Ya, Insya Allah itu. Siap, oke. Mangga boleh nih, kayaknya kita sudahi saja. Ya, oke, mangga. Terima kasih Pak Dadan, terima kasih Ibu Dayang, Ibu Noni, dan Bapak Ibu partisipan semua. Semoga ada foto bareng Bu Dadan. Pak Dadan, sorry, ada foto bareng. Kayaknya enggak Bu, kalau Microsoft Teams agak ada kendalanya di sana. Iya. Iya. Ternyata mungkin Pak ada kendala juga, banyak rekan saya yang tidak bisa masuk juga, padahal mereka ingin mengikuti acara ini, tapi mungkin bisa nonton nanti di YouTube. Betul, di YouTube-nya Ibu Dayang. Iya. Siap. Terima kasih semuanya, terima kasih. Semoga kita saling memotivasi, kita bisa mengembangkan pendidikan di Indonesia yang amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dari Palembang. Oh iya, Pak Iwan. Gimana kabarnya Pak Iwan? Masih ngajaran 1 minggu sekali ini. Oh iya kan? $1 di dinas kota. Oh iya. Siap Pak Iwan. Semoga sukses ya, sehat Pak Iwan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih ya Pak Iwan, Pak Idris,
Pak Idris, waduh sambil gendong anak. Pak Surmanto, Bu Leni, makasih ya. Ya. Jadi kita sudah bisa keluar ini ya. Iya, boleh Mangga Bapak Ibu yang mau Oke. keluar. Ya, Bapak Ibu boleh. Pak Idris senyum terus dari tadi loh, Pak Idris. Pak Surmanto ini mantap juga ini, kayak bendera di samping. Oke.